sudah terampil modul MTK 1B. Anak harus sudah kenal simbol angka 0 sampai 10. Yang kedua, anak harus sudah terampil modul T1A, konsep dasar menulis, yaitu menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, sehingga psikomotorik anak harus sudah kuat. Untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Untuk tujuannya memiliki dua. Yang pertama, kalau tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 2A. Sedangkan tujuan khususnya anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Untuk jawabannya, awali dengan mengajak anak berdialog dan memberikan motivasi untuk anak. Yang kedua, mengajak anak untuk menulis simbol angka 1 sampai 5 sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Yang keempat, dalam satu lembar modul MTK 2A tidak harus diselesaikan semua, yang utama adalah prosesnya. Yang terakhir, berikan reward dan lakukan evaluasi. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Untuk jawabannya, kalau cara evaluasi tujuan utamanya adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Sedangkan cara evaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan saat anak menulis, pastikan anak terampil menulis simbol angka 1 sampai 5, sampai angka 5 dengan benar. Untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Jawabannya MTK 2B. Bagian B nomor 1, pertanyaannya, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Jawabannya adalah anak harus dipenuhi sudah terampil MTK 2A, menulis simbol angka 1 sampai 5. Untuk pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama modul dan tujuan khusus M2B? Jawabannya, kalau tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 2B. Sedangkan tujuan khususnya anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Untuk jawabannya, yang pertama, awali dengan mengajak anak berdialog dan memberikan motivasi untuk anak. Yang kedua, mengajak anak untuk menulis simbol angka 6 sampai 10. Diawali dengan memegang tangan anak sambil dibimbing menulis simbol angka dengan konsep menulis yang benar. Yang ketiga, dalam satu lembar modul MTK 2B tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Yang terakhir, berikan reward dan lakukan evaluasi. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Jawabannya, cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Sedangkan cara evaluasi tujuan khususnya adalah perhatikan saat anak menulis. Pastikan anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 dengan benar. Untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Jawabannya MTK 3A. Bagian C nomor 1, pertanyaannya, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Jawabannya adalah anak harus sudah terampil modul MTK 1B, mengenal simbol angka 0 sampai 10. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Jawabannya, kalau tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 3A. Sedangkan tujuan khususnya anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Untuk jawabannya, yang pertama, pada modul ini anak sudah harus mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Yang kedua, mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi sebagai berikut. 1 ditambah 1, jadinya berapa ya? Kalau yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Yang keempat, ajak anak untuk menarik garis. Yang kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi.
Yang keenam, dalam satu lembar modul matematika 3A tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul MTK 3? Jawabannya, cara evaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Sedangkan cara evaluasi tujuan khusus adalah pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri mengerjakan modul ini. Untuk pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Jawabannya matematika 3B. Bagian D, nomor 1 pertanyaannya, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Jawabannya adalah anak harus sudah terampil di modul MTK 3A, mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Jawabannya, kalau tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 3B. Sedangkan tujuan khususnya yaitu anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Untuk jawabannya, pada modul ini anak sudah mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10. Yang kedua, mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar. Yang ketiga, minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol angka yang sesuai. Yang keempat, ajak anak untuk menarik garis. Yang kelima, berikan reward dan lakukan evaluasi. Yang keenam, dalam satu lembar modul matematika 3B tidak harus diselesaikan semua. Yang utama adalah prosesnya. Untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul MTK 3B? Jawabannya, kalau cara evaluasi tujuan utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak. Sedangkan cara evaluasi tujuan khususnya adalah pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Pertanyaan nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B? Jawabannya, matematika 4A. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.